Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadijah Nisa Ifayatin dengan nomor induk mahasiswa E1 20008. Di tugas final kali ini saya akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama adalah nested if, kemudian yang kedua adalah nested loop, dan yang ketiga adalah array. Di mana di nested if ini saya akan membuat sebuah program, yaitu program rental kamera seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini nanti untuk pemesanannya kita menggunakan tombol on click. Nah, di sini tekan pesan. Kemudian kita akan diarahkan untuk memilih jenis kamera, kemudian lama sewa dan harganya. Apakah kita seorang anggota? Jika kita merupakan member dan menyewa kamera lebih dari 5 hari, maka akan mendapatkan diskon sebanyak 20%. Dan untuk anggota biasa, jika lebih dari 5 hari penyewaannya, maka akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Dan untuk nested loop ini saya akan membuat pola bintang yang berbentuk belah ketupat seperti ini. Nanti saya akan gunakan perulangan atau perulangan bersarang. Kemudian di sini ada array, yaitu saya akan membuat kalkulator sederhana. Array-nya nanti itu akan berganti, di mana elemen pertama misalnya kita masukkan 7, kemudian operasi ini yang merupakan elemen kedua, dan akan digantikan dengan array ketiga di sini nanti untuk elemen ketiga. Nah, baiklah, kita langsung saja ke aplikasinya. Saya gunakan di sini adalah aplikasi Visual Studio Code. Kita gunakan new file atau kita create new file, kemudian kita simpan. Di sini saya akan namakan nomor 1 misalnya. Kemudian kita pilih HTML, kita save. Kita buat HTML 5. Kemudian di sini di bodinya kita buat misalnya script. Untuk menghubungkan ke JavaScript-nya kita gunakan nomor 1.js. Nah, di sini kita langsung ke H1. Misalnya di sini adalah rental kamera Hadijah. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan buat table, di mana table ini akan mempercantik tampilannya seperti yang tadi. Nah, table seperti ini. Tabelnya saya akan beri border atau bingkainya yaitu 2 pixel. Nah, seperti ini table. Kemudian di sini langsung saja membuat kolom dan barisnya. Agar lebih rapi. Yang pertama di sini adalah nomor. Kemudian yang kedua jenis kamera. Yang ketiga itu ada lama sewa. Kemudian yang keempat itu ada harga. Selanjutnya jenis anggota. Kemudian di sini juga ada diskonnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat lagi untuk kolom baru. Nah, di sini ada baris untuk nomor 1. Nomor 1. Jenis kameranya misalnya adalah Sony Alpha A7. Kemudian lama sewanya itu kita gunakan per hari. Nah, seperti ini. Untuk harganya itu kita gunakan Rp 100.000 per harinya. Jenis anggota. Di sini apakah yang pertama adalah seorang member ataukah yang kedua di sini adalah anggota biasa. Kemudian di sini ada diskonnya. Jika Anda seorang member kemudian menyewa lebih dari 5 hari, maka akan mendapat diskon sebesar 20%. Dan jika Anda seorang anggota biasa yang menyewa lebih dari 5 hari,
maka akan mendapat diskon sebesar 10%. Nah, di sini kita tinggal copy saja. Kebanyakan ya. Seperti ini. Di sini kita ganti 2, kemudian di sini kita ganti tipenya menjadi Canon misalnya. Canon. Misalnya 1200D. Di sini per hari. Ini kita ganti harga sewanya yaitu 75.000 per hari. Sini kita ganti jadi 7 hari. Sini juga kita ganti jadi 7 hari. Kemudian untuk yang ketiga kita buat untuk Nikon kameranya, yaitu kamera Nikon D3100 misalnya. Di sini per hari, kemudian di sini harga sewanya itu kita kasih 40.000 per harinya. Nah, di sini kita naikkan tarifnya, akan mendapatkan diskon jika lebih dari 10 hari. Selanjutnya di sini kita buat TR. Nah, di sini kita buat input tipenya yaitu submit. Kemudian kita langsung saja ke value. Nah, value-nya ini kita misalnya pesan. Nah, seperti ini. Kemudian kita gunakan on click. On click-nya misalnya yaitu tekan. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya akan membuat lagi, yaitu input tipenya sama input tipe submit. Namun di sini untuk value-nya kita ganti menjadi batalkan value, itu batalkan. Kita gunakan on click. Di sini batal. Nah, seperti ini. Di sini saya akan gunakan center. Untuk tutup senternya kita bisa simpan di bagian sini. Center seperti ini. Nah, setelah semua selesai, di sini ada TR, kemudian ada table. Nah, body. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita coba untuk tampilkan terlebih dahulu. Nah, tampilannya itu akan seperti ini. Untuk fungsinya belum bisa karena kita belum ke JavaScript-nya. Nanti di sini pilihan Sony Alpha per hari 100.000 member. Nah, seperti ini. Kita coba untuk ke JavaScript-nya. Kita buat dulu JavaScript-nya. Kemudian di sini kita langsung buat JavaScript-nya. Dimana yang pertamanya di sini kita akan membuat fungsinya di sini yang tadi adalah tekan. Kemudian untuk parameternya tadi kosong. Nah, di sini kita gunakan let jenis prompt. Masukkan jenis kamera yang akan dirental, itu masukkan bentuk angka 1, 2, 3 seperti ini. Kemudian yang kedua itu setelah jenis ada anggota, kita masukkan lagi prompt 1 jika seorang member.
Kemudian untuk yang kedua kita gunakan saja \n, yaitu anggota biasa. Nah, seperti ini. Untuk lama sewanya hari, kita langsung juga masukkan prompt. Masukkan jumlah hari atau lama sewa. Nah, seperti ini. Kita langsung buat kondisi. Jika jenis itu sama dengan 1, seperti ini, 1, maka jika anggotanya ini sama dengan 1 atau seorang member, maka kita akan memunculkan harinya. Hari jika kurang dari 5 hari itu, maka harganya akan normal. Var harga itu sama dengan 100.000, kita kalikan dengan banyaknya hari. Nah, seperti ini. Kemudian jika salah, berarti kan harinya itu lebih dari 6 hari. Nah, dan di sini jika hari itu lebih besar sama dengan 6, berarti lebih dari 6 hari, maka akan mendapatkan potongan diskon. Nah, dimana diskon ini itu sama dengan 100.000, kita kalikan dengan hari, kemudian kita kali dengan 0,2 sebanyak 20%. Kemudian untuk variabel harganya, harga di sini sama dengan 100.000, kita kalikan dengan hari, kemudian kita kurang dengan diskon. Nah, seperti ini akan muncul tampilan. Di sini jika salah akan munculkan alert. Sistem sedang error, silahkan masukkan atau silahkan ulangi kembali. Nah, seperti ini. Kemudian di sini else, jika bukan seorang anggota, jika pemesanan harinya itu kurang dari sama dengan 5 hari. Kemudian di sini variabel harganya itu, maka harga normal yaitu 100.000, kita kali dengan banyaknya hari. Nah, else itu jika hari lebih besar sama dengan 6, maka akan mendapat variabel diskon itu sebesar 10%, 100.000, kita kali dengan hari, kemudian kita kali dengan 0,1, seperti ini. Kemudian untuk variabel harga itu sama dengan 100.000 kali dengan hari, kemudian kita kurang dengan diskon. Nah, seperti ini. Selanjutnya as if, jika kita merupakan pilih jenis kamera yang kedua, itu akan muncul lagi. Jika anggota, kita bisa copy saja langsung yang di atas.
else if seperti ini. Jika pilih yang kedua dan mendapatkan anggota ini 7 hari, kemudian harganya di sini menjadi 75.000. 75.000 per hari, kemudian di sini berarti lebih dari 8 hari. Di sini kita ganti jadi 75.000 per hari dikali dengan 0,2 atau 20%. Kemudian di sini 75.000 kali hari dikurang diskon. Nah, di sini juga kita ganti jadi 7 hari. Jika seorang member biasa, kemudian harganya di sini kita ganti jadi 75.000 untuk harinya lebih dari 8 hari. Di sini kita ganti dengan 75.000 juga. 75.000 per hari. Nah, seperti ini. Untuk yang terakhir, jika salah, karena untuk jenis anggota yang ketiga, else if jenis itu sama dengan ketiga, anggotanya 1, ini lebih dari 10 hari, kemudian di sini harganya 40.000, di sini juga 40.000, kita ganti semua. Untuk harinya kita ganti 10, berarti di sini harusnya lebih dari 10 hari, berarti 11 hari. Kemudian di sini 10, di sini 11. Nah, setelah itu di sini ada else. Jika else, maka akan dimunculkan alert sistem error, silahkan ulang kembali. Nah, jika pemasukannya tidak sesuai dengan yang dimau, 1, tutup kurungnya, sepertinya kurang 1. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada else alert 1, 2. Kita masukkan variabel baru di sini, variabel. Misalnya kita nambahkan dengan variabel w. Untuk promnya harga yang harus dibayar adalah titik 2. Nah, di sini kita masukkan w slash seperti ini. Kemudian kita masukkan slash new atau backslash n, harga yang misalnya w, di sini masih harga dulu ya, harga. Kemudian kita masukkan backslash n, masukkan nominal uang Anda, seperti ini. Selanjutnya untuk variabel kedua itu bisa menggunakan variabel a. Variabel a di mana a ini merupakan hasil kurang dari w dan harga. Nah, seperti ini. Jika a, kita melakukan pengecekan kondisi kembali. Jika a lebih besar atau sama dengan 0,
maka akan kita munculkan alert nominal uang Anda sama dengan W. Nah, seperti ini. Kemudian kita munculkan lagi N backslash N. Harga yang harus dibayar adalah titik 2. Kemudian kita munculkan harganya, harga seperti ini. Kemudian kita munculkan lagi backslash N. Sisa uang Anda adalah, nah seperti ini. Nah, untuk menampilkan sisa uang Anda itu kita gunakan A, yaitu yang merupakan harga yang harus dibayar. Kita kurangi dengan nominal uang yang kita masukkan. Berarti di sini kita tambah dengan A. Nah, seperti ini. Kemudian jika salah, di sini else. Jika salah, maka akan tampil alert. Kita copy saja yang di atas. Namun di sini kita ganti uang Anda kurang sebanyak, yaitu sebanyak A. Kemudian di sini kita buat function untuk batal. Parametersnya tadi kosong. Nah, di sini let jenis itu sama dengan kosong. Nah, seperti ini. Jika jenis sama dengan true, maka alert Anda salah menekan tombol. Seperti ini. Kemudian else itu kita akan munculkan alert terima kasih telah berkunjung. Nah, kita coba untuk jalankan. Sepertinya tutup kurungnya kurang. Sepertinya kebanyakan tanda kurungnya. Kita coba untuk kurangi. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, jalan. Misalnya kita masukkan 1 seorang member biasa. Kemudian kita pilih, karena jika lebih dari 5 hari maka mendapat diskon. Kita coba untuk yang biasa dulu, 5 hari. Nah, cocok ya. Untuk harga yang harus dibayar ada 500.000. Kemudian masukkan nominal uang Anda, misalnya saya masukkan 600.000. Berarti akan kembali 100.000. Nah, sisa uang Anda adalah 100.000. Oke, kita coba untuk yang menggunakan diskon. 1 seorang member, kemudian lama sewa 7 hari. Nah, ini kita mendapatkan potongan. Kemudian masukkan uang Anda, misalnya saya kurangkan, yaitu misalnya uang saya hanya 500.000. Seperti ini. Uang yang Anda masukkan kurang 60.000. Oke. Kita coba untuk di nomor lain. Misalnya 2 seorang biasa, anggota biasa, lama sewa misalnya
yaitu 5 hari saja. Nah, masukkan nominal uang Anda. Di sini saya masukkan 400.000. Oke. Nah, sisa uang Anda adalah 25.000. Nah, untuk diskonnya kita coba lagi. Pesan misalnya untuk yang kedua, member, lama sewa 8 hari. Oke. Nah, ini kita dapat mendapatkan banyak potongan. 480, kita masukkan uang 500.000. Nah, maka akan sisa uangnya yaitu 20.000. Oke. Program kedua berjalan, kita lanjut ke nomor 2. Sini nomor 2 yaitu nested loop, membuat pola dari bentuk-bentuk bintang. Sini menjadi bentuk belah ketupat. Kita akan menggunakan console log di sini nanti. Pertama kita buat dulu new file. Kita save lagi ya. Nomor 2 untuk HTML. Save. Nah, seperti ini. Kemudian kita langsung saja HTML. Nah, di sini kita gunakan script.src. Kita gunakan di sini nomor 2.javascript. Nah, kita langsung buat saja JavaScript-nya. Create nomor 2. Nah, di sini kita akan buat looping bersarang. Sini var s kita masukkan dulu variabelnya. Di sini saya akan membuat pola. Nah, polanya di sini itu misalnya kita gunakan 10 seperti ini. 10, kemudian kita masukkan perulangan for variabel i itu sama dengan 1 per variabel i itu sama dengan 1. Kemudian untuk i itu lebih kecil dari pola, berarti dari batasnya tadi 10 pola. Kemudian untuk i++ atau increment i nanti akan menambah terus. Kemudian di sini untuk variabel j untuk baris keduanya, untuk pola selanjutnya j itu sama dengan pola. Nah, di sini kita masukkan lagi j lebih besar sama dengan 1 j sama lebih besar i. Kemudian di sini ada i minus minus. Nah, kemudian di sini ada s plus sama dengan, nah kita kosongkan seperti ini. S plus sama dengan itu sama saja dengan S sama dengan S tambah. Nah, seperti ini. Tambah seperti ini. Namun saya sederhanakan menjadi S plus sama dengan. Setelah itu, setelah variabel untuk pola pertama, di sini for kita buat untuk k, for variabel k sama dengan 1, k itu lebih kecil sama dengan i. Kemudian kita masukkan lagi itu i, kita kurang dengan 1. Nah, selanjutnya di sini k increment s plus sama dengan, ini kita masukkan tanda bintang seperti ini. Sini kita coba console log s. Kita lupa untuk menambahkan s itu sama dengan backslash. Kita buat lagi untuk for variabel i sama dengan 1. Kita copy saja.
Control paste. For variabel i sama dengan 1, kemudian i lebih kecil sama dengan, di sini harusnya sama dengan pola, kemudian untuk increment i++, kemudian variabel j itu sama dengan 1, di sini kita ganti j sama dengan 1, kemudian untuk j sini kita ganti kurang dari, karena tadi atasnya sudah lebih besar, kemudian kurang dari. Di sini kita ganti juga menjadi j++, kemudian s plus sama dengan, nah sudah benar. Untuk ini perlu kita bersihkan dulu. Untuk for variabel k sama dengan 1 tadi di atasnya, maka di sini menjadi k sama dengan pola, kemudian k itu lebih besar daripada di sini, itu kita akan gunakan sini harusnya tambah ya, tambah di sini k, dimana akan dikali 2 dikali i, kemudian akan dikurangkan dengan pola, k nya itu kita minuskan, minus seperti ini, kemudian s sama dengan s plus sama dengan tanda bintang, kemudian s console log s. Sini kita ganti juga menjadi c, kemudian kita coba cek ulang, kita coba jalankan. Mohon maaf, di sini laptopnya agak lama. Kemudian kita inspect. Kemudian konsol. Misalnya di sini kita kurang, misalnya di sini kita ubah jadi 5. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita perbaiki lagi bawahnya seperti ini kita ganti seperti ini, sedikit lagi, berarti sn for variabel ini kita benar-benar harus kosongkan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk setengahnya lagi, berarti ini mungkin bisa kita tambah spasi. Jika itu dispasi, maka di atas harus dispasi. Nah, seperti ini, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian untuk ininya, polanya, angka banyak polanya ini kita bisa ubah. Misalnya kita ganti di sini jadi 20, maka akan berubah menjadi 20. Nah, seperti ini ada 20, kemudian di sini juga ada 20. Nah, kita bisa ganti juga di sini, misalnya kita ganti jadi 15. Nah, seperti ini. Maka ini akan berubah menjadi 15. Dan misalnya ini kita ganti jadi 4. Akan berubah jadi 4. Nah, di sini jadi 4, 1, 2, 3, 4. Dari sini 1, 2, 3, 4, kemudian ke bawah juga ada 4. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya kita ada untuk membuat kalkulator sederhana menggunakan array. Nah, di sini kita langsung saja ke Visual Studio Code. Di sini saya akan membuat new file. Untuk nomor 3 ini kita buat dulu atau create new file, kemudian kita save. Nah, di sini kita buat nomor 3, pilih tipenya yaitu HTML, kemudian kita save. Nah, di sini kita buatlah HTML, kita pilih HTML5, kemudian di sini judulnya kita ganti jadi kalkulator seperti ini. Kemudian di headnya atau di atasnya sini bawah title kita buat style, dimana stylenya ini kita akan
mainkan di dot buttons. Nanti kita akan buat juga di sini width. Nah, widthnya ini kita masukkan misalnya 40 pixel. Kemudian untuk height-nya, nah di sini kita masukkan 40 juga untuk membuat menjadi script.src. Kemudian kita masukkan di sini misalnya nomor 3.js. Nah, seperti ini scriptnya. Kemudian kita buat table. Nah, di table ini kita buat kolom. Kemudian kita masukkan sebuah kita rapikan terlebih dahulu seperti ini. Di sini kita akan masukkan call span agar nanti rata ya, call span-nya itu sama dengan 5 misalnya. Kemudian di sini input tipenya, input tipe, di sini input tipe teks. Kemudian kita masukkan ID-nya. ID-nya ini kita gunakan monitor. Kemudian di sini value. Untuk value-nya kita kosongkan saja, value-nya sama dengan kosong. Kemudian di sini kita gunakan syntax disabled. Nah, di sini tr. Kita buat lagi baris kolom baru. Nah, di sini ada inputnya di sini button. Kemudian kita gunakan di sini yaitu class. Nah, untuk kelasnya itu kita gunakan misalnya buttons. Nah, seperti ini kita gunakan buttons. Kemudian untuk value kita kosongkan dulu karena nanti kita akan isi. Kemudian di sini ada value, kemudian on click. On click itu nanti kita masukkan, on click ini kita akan masukkan on click button, itu value ID-nya seperti ini. Kemudian kita tinggal copy saja. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kemudian saya masukkan jenis operatornya. Yang pertama kita ada perkalian. Kemudian di sini ada penjumlahan, pengurangan. Kemudian di sini ada tombol clear. Di sini on click buttons, value seperti ini. Kemudian ini kita copy saja. Nah, di sini kita ganti menjadi angka 6, 7. Oh, dari 7 ya. 7, 8. Kemudian di sini 9. Kemudian di sini ada bagi. Kemudian di sini juga kita paste lagi. Kemudian di sini ada 4, 5, 6. Dan di setelah 6 itu ada operator kurang. Kita paste lagi. Kita masukkan angka 1, 2, 3. 1, 2, di sini 3, dan di sini adalah 0. Sini sama dengan ya, karena tadi sudah ada kurangnya. TR terus table. Nah, setelah ini kita coba lihat tampilannya. Nah, tampilannya nanti ini
Ini belum bisa ditekan karena saya belum buat JavaScript-nya. Nah, selanjutnya saya akan buat JavaScript-nya. Di sini create file. Setelah itu kita langsung saja ke fungsinya, yaitu sini ada variabel mon. Kita buat dulu. Variabel mon ini adalah tempat array-nya nanti. Kemudian kita gunakan function. Fungsinya di sini tadi adalah klik button, dimana parameternya tadi adalah val. Nah, seperti ini. Klik buttons. Apakah sudah benar ini fungsinya untuk klik buttons? Kita lihat di sini. Di sini unclick buttons ya. Harusnya klik buttons. Kita ubah, nanti salah pemanggilan. Kita beri perbedaan sedikit. Unclick button, nah seperti ini. Atau bisa juga kita copy saja. Nah, kita masukkan agar lebih sama. Nah, seperti ini. Setelah itu kita buat fungsinya. Di sini kita masukkan variabel monitor. Itu dokumen .get element by id. Kita masukkan dengan ID-nya itu tadi adalah monitor. Selanjutnya kita masukkan kondisi jika filenya itu sama dengan perkalian. Nah, perkalian seperti ini. Ini kita copy saja. Atau filenya ini sama dengan penjumlahan, atau filenya sama dengan pengurangan, dan filenya ini sama dengan pembagian. Nah, pembagian, maka kita masukkan, kita gunakan switch. Nah, switch di sini kita masukkan file case, kita gunakan case. Misalnya perkalian, mon push di sini monitor dot value seperti ini. Kemudian kita gunakan lagi mon dot push. Nah, seperti ini. Kita masukkan ini misalnya perkalian, kemudian monitor dot value itu sama dengan, nah seperti ini. Kemudian kita break. Nah, kemudian kita break. Setelah kita break, kita copy saja ini semuanya. Kontrol copy. Nah, di sini seperti ini. Kita buat sebanyak 4. Hapus. Di sini setelah, terus kita ganti penjumlahan, kemudian kita ganti lagi pengurangan. Jangan lupa di sini juga kita ganti pengurangan. Kita ganti dengan pembagian. Nah, setelah switch-nya ini berhasil kita ganti, tadi if
Kemudian kita ganti di sini menjadi else if. Dan jika filenya itu sama dengan clear atau C, maka arraynya itu kita akan kosongkan, dimana arraynya tadi adalah monitornya sama dengan kosong seperti ini. Kemudian monitor dot value, kita panggil lagi value. Nah, di sini menjadi kosong. Dan jika salah, else if, jika kita memilih untuk monitornya itu sama dengan file sama dengan, maka kita akan membuat pengkondisian kembali. Di sini kondisinya kita buat yang pertama itu untuk penjumlahan. Misalnya jika monitor itu 1, untuk elemen array yang pertama itu sama dengan tambah, maka akan ada pengkondisian monitor.push. Kemudian di sini ada monitor.value seperti ini. Kemudian ada monitor.value. Kita lakukan pemanggilan. Kita membuat string menjadi integer, makanya kita gunakan parseInt. Kemudian di sini ada mon 0. Kemudian kita tambah dengan parseInt dalam kurung mon. Kemudian di sini adalah 2. Nah, seperti ini. Kemudian untuk else if mon itu sama dengan 1 sama dengan perkalian. Kemudian ini kita ubah menjadi mon.push seperti ini, dalam kurung monitor.value seperti ini. Itu sama dengan elemen pertama yaitu 0, kemudian kita kalikan dengan elemen kedua atau elemen ketiga dalam array kedua. Nah, seperti ini. Selanjutnya bisa kita copy saja. Nah, di sini untuk tandanya tinggal kita ubah, sini menjadi kurang, ini juga menjadi kurang. Nah, untuk else if yang pembagian kita gunakan slash. Nah, jika else, ini yang terakhir untuk monitor dot value seperti ini, itu sama dengan val. Nah, seperti ini. Kita coba untuk jalankan nomor 3. Fungsiin klik buttons. Kita coba refresh. 9 belum jalan lagi. Di sini variabel mon kita kosongkan, kemudian function klik buttons. Kita coba cek ulang di mana letak kesalahannya. Klik buttons, kemudian kita lihat untuk tandanya ini sepertinya kurang. Di sini coba kita beri tanda kurung. Nah, seperti ini. Kemudian untuk value-nya sepertinya kurang tanda untuk fungsinya.
Nah, kita coba jalankan lagi. Kita refresh dulu. Kita coba buka ulang saja dari sini. Misalnya 8 kita bagi dengan 4 maka menghasilkan 2. Kemudian kita bersihkan. Di sini misalnya 5 kita kali dengan 2 hasilnya 10. Kemudian kita bersihkan lagi. Dan 8 kita tambah dengan 9 hasilnya 17. Apakah benar? Oke, sudah benar. Kemudian misalnya 5 kita kurang dengan 6 hasilnya -1. Benar. Nah, di sini ada 8 kita bagi lagi dengan 6 misalnya hasilnya 1,33. Nah, sudah benar ya. Berarti ketiganya sudah saya kerjakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.